Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi di program pembelajaran jarak jauh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini Senin tanggal 20 September 2021 kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Bersama saya Bapak Andre Lukita dari SDN Rinjani. Di masa pandemi COVID-19 masih ada di negara kita. Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada 5M. Ya, M yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. M yang keempat, menjauhi kerumunan. M yang kelima, mengurangi mobilitas. Alangkah baiknya sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zu'ni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada pembelajaran hari ini, tujuannya yang pertama adalah membaca petunjuk. Yang kedua, membuat cerita berdasarkan gambar. Yang ketiga, menyelesaikan soal tentang pecahan. Yang keempat, membuat dari barang bekas. Yang kelima, mengenai tugas individu berdasarkan peran. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makanan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Petunjuk merawat ayam. Yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Yang kedua, banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Yang ketiga, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Yang keempat, beri alas, jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Petunjuk yang kelima, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Yang keenam, minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Petunjuk yang ketujuh, nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam terasa hangat. Selanjutnya, lengkapi kandang dengan tepat makanan dan minum yang mudah dijaga oleh anak ayam. Selanjutnya, gantilah air minum anak ayam setiap hari. Beri makan setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Selanjutnya, setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Jika kamu bisa merawat anak ayam secara langsung, kamu bisa membuat karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus. Membuat boneka anak ayam dari kardus bekas.
Alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan berikut. Yang pertama, kardus bekas. Yang kedua, kapas warna putih atau bulu ayam dari kemonceng. Jika ada digunakan kapas yang berwarna. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, gunting. Yang kelima, stik es krim atau bambu atau kayu bekas. Yang keenam, pensil atau pulpen dan boleh spidol kecil. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan kardus bekas. Yang kedua, buat pola bagian-bagian tubuh anak seperti di gambar. Yang ketiga, jiplak pola bagian gambar pada karton. Yang keempat, gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Yang kelima, tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempelkan tadi. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Gambarkan mata dan mulutnya. Selanjutnya, tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Anak ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan selain dagingnya. Telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Di situ ada gambarnya ya. Satu kue dibagi menjadi 10 potong. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Yang kedua, Edo memakan 4 potong kue bolu. Yang ketiga, kita dapat menuliskan banyak kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan seperti berikut. 4/10. Buatlah cerita sesuai gambar. Yang pertama, Benny pergi ke toko ikan. Yang kedua, Benny membeli makan ikan. Yang ketiga, Benny selalu rutin membeli makan ikan-ikanan setiap hari. Yang keempat, Benny juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Selanjutnya, sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Yang pertama, hal-halnya yaitu pilihlah ukuran akuarium atau kolam sesuai ukuran ikan. Yang kedua, makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. Yang ketiga, aturlah arus air dalam akuarium karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitatnya aslinya. Yang keempat, gunakan air bersih karena kualitas air yang bersih sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Yang kelima, jika keberadaan kolam ikan sudah keruh dan kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru. Yang keenam, ikan tidak sehat harus segera dipisahkan dari akuarium agar tidak menular kepada ikan yang lainnya. Selanjutnya, ikan yang agresif tidak boleh dimasukkan ke tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif. Selanjutnya, nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari.
Mereka biasa tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa sih tujuan profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Yang pertama, nama profesi nelayan, pekerjaan menangkap ikan. Yang kedua, nama profesi pedagang ikan, pekerjaan menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya, adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Yang pertama, nama profesi supir, pekerjaan pengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Yang kedua, nama profesi tengkulak, pekerjaan membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain. Yang ketiga, nama profesi karyawan pabrik, pekerjaan membuat makanan ikan kalengan. Selanjutnya, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Perhatikan gambar jaring menangkap ikan berikut ini. Ayo bermain jaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Selanjutnya, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Selanjutnya, buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lanjutnya, lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Selanjutnya, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama. Mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap. Selanjutnya, jika guru maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama, memperbesar lingkaran seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya bisa sebagai hiasan. Semua kekayaan ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Ya, pada pembelajaran hari ini kesimpulannya, yang pertama, belajar cara merawat anak ayam. Yang kedua, belajar membuat anak ayam dari kardus bekas. Yang ketiga, cara merawat ikan. Yang keempat, belajar macam-macam profesi. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.